kecelakaan, bagaimana masyarakat untuk mendapatkan hak mereka sesuai dengan yang diberikan oleh Jasara Harja. Bisa dijelaskan, Pak? Baik, apabila masyarakat mengalami kecelakaan, maka yang pertama yang harus dilakukan masyarakat adalah melaporkan ke instansi yang berwenang. Kalau misalnya terjadi kecelakaan di angkutan jalan, maka masyarakat kita harapkan segera melaporkan ke kepolisian. Nah, ketika masyarakat sudah melaporkan kepolisian, nanti kepolisian akan menerbitkan laporan polisi. Dan laporan polisi nanti akan kita terima di Jasara Harja secara online melalui aplikasi ERSMS. Nanti ketika masyarakat laporan polisi sudah kami terima, kami download. Kalau korban meninggal dunia, maka petugas kami akan segera melakukan kunjungan sistem jemput bola kepada ahli waris korban untuk membantu ahli waris korban melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan sehingga santunan meninggal dunia akan segera kita bayarkan kepada ahli waris korban. Kalau korban mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit, maka nanti kami akan mengeluarkan garansi letter surat jaminan ke rumah sakit sampai plafon sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan sampai maksimal 20 juta, itu menjadi ruang lingkup dari tanggungan Jasara Harja, dan masyarakat hanya memberikan surat kuasa menguasakan kepada PIC rumah sakit yang ditunjuk oleh pihak rumah sakit sampai dengan maksimal 20 juta, dan rumah sakit nanti akan menagih ke Jasara Harja. Kami akan membayarkan secara transfer ke rekening atas nama rumah sakit. Taksi online beda dengan angkutan dalam kota. Kalau angkutan dalam kota sesuai undang-undangnya memang itu tidak membayar iuran wajib, setiap penumpangnya itu tidak membayar iuran wajib, tidak pungut iuran wajibnya. Tetapi kalau terjadi resiko kecelakaan itu sudah kita cover. Khusus taksi online karena memang sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan dan 118 ya, peraturan Menteri Perhubungan, jelas di sana bahwa untuk semua angkutan sewa khusus itu wajib membayar iuran wajib Jasara Harja dan ada asuransi tanggung gugat untuk pihak ketiga. Itu untuk Jasara Harja Putra. Itu semua penumpangnya itu sudah di-cover oleh Jasara Harja. Itu tidak hanya berdasarkan Undang-Undang 34 lagi, tetapi sudah berdasarkan Undang-Undang 33 juga. Kalau misalnya terjadi kecelakaan tunggal angkutan sewa khusus, maka semua penumpang itu sudah di-cover Jasara Harja. Baik, jadi kalau misalnya di angkutan penumpang di laut juga, ketika kita naik angkutan laut, misalnya kapal laut, dari pelabuhan ke pelabuhan tujuan. Nah, kalau terjadi kecelakaan, maka Jasara Harja pasti akan menjamin. Kecelakaan itu kan, kalau di laut itu kan tidak mungkin dong tabrakan, sangat jarang lah. Tetapi di sana misalnya kecelakaan tunggal, mohon maaf nih, kalau misalnya tenggelam gitu kan, itu semua penumpangnya dijamin. Tetapi itu bukan hanya tenggelam saja, misalnya penumpangnya mengalami kecelakaan diri di dalam kapal, misalnya bisa saja terjadi hanya satu orang penumpang yang mengalami kecelakaan diri misalnya, atau misalnya jatuh di kamar mandi gitu kan, itu menjadi kita cover. Misalnya ada barang misalnya di atas, di dek misalnya, barang itu menimpa korban, itu kan itu masuk kecelakaan diri, itu kita jamin. 17 tahun 2005 bahwa angkutan dalam kota dibebaskan dari iuran wajib. Jadi untuk Bimbar, khususnya angkutan dalam kota yang ada trayeknya, itu dibebaskan. Jadi walaupun terjadi kecelakaan terhadap angkutan seperti Bimbar, jaminannya tetap ada. Walaupun mereka tidak melakukan pembayaran atau tidak dipotong Rp60 per penumpangnya. Tapi khusus untuk angkutan sewa khusus dan pariwisata maupun taksi yang itu merupakan angkutan tidak dalam trayek, itu tetap dilakukan pengutipan. Contohnya angkutan pariwisata di sini terus dikutip, yaitu sama tarifnya Rp60 per penumpang, tadi Pak Kacep sudah sampaikan, tapi tarifnya kami hitung berdasarkan dorongan. Atas kesepakatan kami dengan misalkan 1 bulan bayarnya hanya Rp15.000 per bulan, seperti itu. Nah, untuk ASK 300 unit ASK itu ada 13 badan usaha yang sudah mendapat izin dari pemerintah, tapi memang belum di launching. Itu sudah kami lakukan pengutipan untuk iuran wajib. Jadi baru 300 unit ASK yang dijamin oleh Jasara Harja pada saat ini.
Jasara Harja Tarakan siap hadir melayani masyarakat. Berikut adalah simulasi kecelakaan beserta penjelasan prosedur pengajuan santunan Jasara Harja. Setelah terjadi kecelakaan, keluarga korban harus mengunjungi pihak yang berwajib, yaitu pihak kepolisian, untuk melaporkan kejadian kecelakaan agar dibuatkan laporan polisi yang selanjutnya akan diserahkan kepada pihak Jasara Harja sebagai salah satu syarat pengajuan santunan. Pihak kepolisian yang telah menerima laporan dari masyarakat mengenai kecelakaan akan menghubungi pihak Jasara Harja dan segera melakukan koordinasi untuk memenuhi hak masyarakat dalam menerima santunan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964. Petugas Jasara Harja yang telah berkoordinasi segera mendatangi unit laka untuk memastikan keterjaminan korban kecelakaan dan kemudian mendapatkan laporan polisi untuk segera menerbitkan surat jaminan ke rumah sakit untuk korban luka-luka. Adapun dokumen yang digunakan sebagai syarat pengajuan santunan. Dokumen dasar persyaratan pengajuan santunan diberikan secara cuma-cuma oleh petugas Jasara Harja, terdiri dari formulir pengajuan santunan, formulir keterangan singkat kecelakaan, formulir kesehatan korban bagi korban luka-luka, dan keterangan ahli waris jika korban meninggal dunia. Untuk dokumen pendukung persyaratan permohonan santunan korban meninggal dunia adalah laporan polisi, surat kematian dari rumah sakit atau surat kematian dari pamong praja setempat jika korban tidak dibawa ke rumah sakit, kartu tanda penduduk korban dan ahli waris yang berlaku, kartu keluarga, surat nikah bagi korban yang telah menikah, dan akte kelahiran bagi korban yang belum menikah. Dan untuk dokumen pendukung persyaratan permohonan santunan korban luka-luka atau dirawat adalah laporan polisi, kwitansi biaya rawatan rumah sakit yang asli, kartu tanda penduduk korban, dan surat kuasa dari korban atau ahli waris ke rumah sakit pada saat korban telah selesai menjalani perawatan, dilengkapi dengan fotokopi KTP korban dan pihak rumah sakit. Untuk korban meninggal dunia, petugas Jasara Harja akan melakukan survei ahli waris untuk memastikan kebenaran ahli warisnya yang sah. Setelah dipastikan ahli warisnya, maka Jasara Harja akan membuatkan rekening atas nama ahli waris dan mentransfer dana secara langsung setelah berkas persyaratan lengkap. Demikian simulasi beserta penjelasan prosedur pengajuan santunan Jasara Harja. Selalu utamakan keselamatan dalam berkendara demi masa depan keluarga. Jasara Harja Tarakan, utama dalam perlindungan, prima dalam